Malaysia boleh, Indonesia bisa. Hi everyone, welcome back into my channel and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam Mr. Ajis. Thank you so much for coming. Thank you for inviting me. Yes, again, kita hari ini sedondon. You still remember the word sedondon? Oh iya. Apa itu sedondon? Matching. Matching, satu warna ya, serasi Iya, serasi seperti itu. Nah, putih-putih, ini kelihatan banget hari ini kita guru-guru banget ya. Masya Allah. Kita hari ini Pak Guru nih hari ini Iya, bener iya, kelihatan rapi karena ada acara di sekolah sebenarnya. Nah, ngomong tentang guru, Mister, you know what? Kamu percaya nggak kalau Pertamina itu pernah menjadi guru daripada Petronas? Baru tahu. Benar. Literally baru tahu. Pertamina menjadi guru bagi Petronas. Yes, Pertamina menjadi guru daripada Petronas awal-awal dulu seperti itu. Seperti halnya Indonesia mengirimkan guru-guru ke Malaysia. Malaysia saat itu banyak sekali belajar dari Indonesia. Mungkin karena kita merdeka lebih dulu kali ya. Ya, seperti itu. Kemudian karena kita serumpun, karena adik gitu, dan berdekatan ya, juga. berdekatan juga, jadi sang adik datang ke kakak. Belajar banyak dari kakak. Oke. Dan bagaimana keadaan sekarang? Kenapa ketawa? Dan lihatlah sekarang guru-guru Indonesia sama guru-guru Malaysia. Iya. Penghasilannya gimana? Iya. Nah, tidak hanya guru-guru itu ya. aja, namun beneran ini Petronas jauh melambung, tinggi melewati Pertamina. Well, I do agree about it. Yes, yeah, as we can see dari mana-mana. Yeah, very clear. Sponsor utama F1, Petronas. Pertamina kapan itu seperti itu? Pertamina sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika ya, karena memang Indonesia punya. Ketika luar negara susah untuk menemukan tulisan Pertamina. Mungkin belum ya, mungkin akan ada positive thinking. Ya mungkin selalu. Pertamina yang akan berguru pada Petronas. Ya, why not? Ya. Itu seharusnya terjadi, Mister. Betul. Itu selalu terjadi. Jangan kayak misalnya malu, gengsi, gitu karena dulu pernah belajar dari belajar. kita seperti itu. Nah, ini adalah video menarik banget yang dibikin oleh orang Indonesia, bukan oleh orang Malaysia loh. Perusahaan migas Malaysia lebih unggul daripada Indonesia. Inilah perbandingan Pertamina versus Petronas. Everyone, here's the video. 1, 2, 3. Sekarang mari kita membahas ke wilayah produksi. Ngomongin tentang produksi, ada nih hal menarik tentang sejarah pertemanan Pertamina dan Petronas. Pada tahun 1974 silam, saat pertama kali Petronas berdiri, ternyata Malaysia sempat bertandang ke Indonesia 74. untuk belajar pengelolaan sumber daya minyak di Pertamina. Pada masa itu, Pertamina memang dikenal menjadi salah satu perusahaan minyak yang paling produktif, dengan produksi mencapai 1,5 juta barel lebih perharinya. Bahkan pada masa itu, Indonesia masuk dalam OPEC atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak Dunia bersama Arab Saudi, Qatar, dan lainnya. Jadi wajar nih kalau Petronas milik Malaysia datang ke Indonesia untuk berburu. Namun sayangnya, kisah superior tersebut sudah berakhir di zaman sekarang. Hal ini disebabkan pada tahun 2005 silam, Indonesia terbukti mengalami kenaikan penggunaan bahan bakar dan pengurangan produksi. Hal tersebut jelas membuat Indonesia ditendang dari OPEC dan tidak lagi diperhitungkan di dunia perminyakan. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apa Pertamina masih lebih unggul dari Petronas yang kita bahas? Jawabannya tidak. Sekarang Pertamina berada jauh di bawah Petronas. Berdasarkan laporan yang didapatkan, hasil produksi Pertamina sedang hanya mencapai 390.000 barel per hari. Dulu 1,5 juta. Jauh sekali mencapai 539.000 barel per hari. Untuk cadangan minyak pun, Indonesia masih kalah dari Malaysia. Di mana Indonesia hanya memiliki cadangan sekitar 2,5 triliun barel, sedangkan Malaysia memiliki 2,8 triliun barel. Yang melihat tentu saja kita penasaran nih. Kenapa Indonesia yang dulunya jadi guru bagi Malaysia malah bisa disalib oleh sang murid? Apakah peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari berlaku di sini? Alasannya kejadian tersebut itu ada dua. Pertama adalah belanja modal Pertamina yang jauh di bawah Malaysia. Dari grafik berikut, kita bisa lihat kalau Malaysia dengan berani mengeluarkan 2 hingga 3 kali lipat modal ketimbang Indonesia dalam melakukan proses pengembangan seperti ekspedisi, penelitian, dan juga pengeboran. Lanjut ke alasan kedua, adalah teknologi dan kerjasama.
Pada tahun 2014 kemarin, Petronas menggandeng ExxonMobil untuk proyek Enhanced Oil Recovery atau EOR terbesar di Asia Tenggara dan langsung menyalip 4 proyek EOR dari Pertamina. Dari kekalahan ini kita bisa lihat kalau roda kehidupan emang bener adanya. Karena Petronas yang dulunya jadi murid malah lebih besar ketimbang Pertamina. Jadi buat kawanku semua, kamu yang songong minta ampun, liatin nih video DP versus ini ke mereka supaya berhenti songong. Betul, songong itu sombong ya, berarti sombong. Baik, sekarang ayo kita pindah ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu harga bahan bakar. Tentu saja banyak di antara kita yang penasaran dengan harga BBM yang ada di negeri jiran Malaysia. Dari data yang didapatkan, Malaysia ternyata menduduki peringkat 1 untuk harga BBM di ASEAN. Harga BBM di sana cukup mengagetkan loh. Selain itu ada alasan impor minyak yang nyatanya Indonesia mengimpor lebih banyak minyak ketimbang Malaysia. Dari data yang didapatkan, Malaysia hanya mengimpor 213.970 barel per hari dalam setahun. Sedangkan Indonesia 334.790 barel per hari dalam setahun. Jadi, dua faktor inilah yang membuat BBM di Indonesia menjadi lebih mahal ketimbang yang ada di Malaysia. Wow, oh my god, dunia terbalik. Tapi harusnya kita berbangga. Kenapa? Karena kita guru, maksudnya Pertamina sebagai guru tadinya dan Petronas sebagai murid, tapi sekarang muridnya mendahului gurunya. Muridnya lebih berhasil, lebih berhasil mendahului gurunya, dan itu adalah prinsip dari pendidikan. Kalau sebuah bisa pencapaian kalau lebih bisa baik. muridnya lebih baik, lebih tinggi dibanding gurunya. Yang aku kagumi adalah Petronas itu mau menginvestasikan dana untuk ekspedisi. Untuk ekspedisi tidak takut untuk mencari titik-titik baru yang kira-kira bisa dibangun kilang minyak atau refinery, di mana mereka bisa menggali lebih banyak minyak dan gas bumi di titik-titik barunya. Walaupun tadi kita tahu ya bahwa Indonesia punya the bigger land. Bigger land other than other nations in Southeast Asia, right? The bigger archipelago kan. Tapi ya itu tadi, mungkin Pertamina merasa cukup puas dengan apa yang sudah dipunyai, instead of melakukan perluasan atau ekspedisi di titik-titik baru. Merasa cukup puas atau mungkin merasa takut, khawatir gitu. Because it's a business is gambling. You need to takut rugi. You need to kind of mengeluarkan duit dalam jumlah yang banyak. Tapi belum tentu benefits for you. Namun Malaysia nggak takut seperti itu, Mister. Mereka mungkin tahu apa yang mereka lakukan, mengeluarkan uang sebanyak itu untuk investasi, untuk penggalian kilang-kilang baru, ekspedisi, research itu karena tahu akan ada hasilnya. Teknologi yang digunakan, orang-orangnya sudah benar-benar expert di situ. Jadi kita tuh khawatir, sedangkan mereka nggak ada confidence di situ, ada optimistic di situ. Nah, mungkin yang membuat Malaysia dalam hal ini Petronas cukup percaya diri untuk melakukan ekspedisi sebesar-besarnya adalah teknologi itu sendiri. Jadi misalkan gini, kita mau melihat titik refinery baru atau kilang minyak baru gitu. Kalau kita pakai cara yang lama tanpa teknologi terkini, mungkin kita akan gambling. Tapi dengan kemajuan teknologi, kemungkinan atau probability menemukan refinery tanpa mengalami kerugian yang besar itu akan lebih baik gitu kan, lebih besar kemungkinannya karena dengan teknologi. Jadi investasinya dari bidang teknologi, kita menggunakan teknologi yang lebih maju agar nanti ketika kita mencari akan lebih mudah ditemukannya, instead of secara gambling. Sebuah investasi yang benar-benar confident yang dilakukan, yang benar-benar mendasar gitu loh, dan tidak asal gambling seperti itu. Dan Mister harus pay attention to how Malaysian open terhadap kemungkinan kerjasama dengan pihak luar. Tadi Exxon bekerja sama dengan Petronas menyalip 4 project daripada Pertamina. Guys, 4 project disalip sama Petronas. Ini sebenarnya jadi siasat bisnisnya, siasat bersaudaranya, lobby orang Malaysia kuat sama pemasarannya. Bagaimana bangsa Malaysia dalam hal ini Petronas meyakinkan para pengusaha-pengusaha di luar sana untuk menginvestasikan perusahaannya di negara Malaysia. Aku tahu lagi mungkin, Mister.
Kenapa bisa disalib 4 proyek dari Pertamina oleh Petronas? Karena sistem di Indonesia yang benar-benar tidak mudah untuk orang melakukan investasi. Rumitnya investasi yang ada, birokrasi yang ada di Indonesia oleh orang-orang Indonesia. Jadi dengan mudahnya Petronas melangkahi 4 proyek tersebut. Isn't it so? Birokrasinya rumit, very complicated. That's the very complicated dan that's the kayaknya tuh kalau kita mau invest in particular country pasti kita kan research dulu, cari tahu dulu gimana tata caranya untuk mengurus sebuah kerjasama bisnis lah, keuntungan gimana nanti. Apakah rumit, apakah mudah? Ya, berdasarkan video-video yang sudah kita reaksikan sih, Malaysia termasuk negara yang mudah. Dan satu lagi, daya tarik investor itu adalah keamanan sebuah negara. Aku nggak bilang Indonesia tidak aman, tapi kita lihat Malaysia banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah investasi di sana termasuk Tesla. Dan mungkin dan mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa Exxon mau bekerja sama dengan Petronas dan akhirnya menyalip 4 proyek besar dari Pertamina. Banyak faktor yang harus Pertamina. Mungkin saat inilah Indonesia untuk menjadi murid daripada Petronas. Is it wrong? No, tidak ada yang tidak mungkin karena kan seperti yang tadi disebutkan di video, roda itu berputar. Roda itu berputar. Ada kalanya yang tadinya menjadi murid, ya kita bisa belajar dari mana saja. Termasuk dari murid kita yang dulu. Gitu. Siapa tahu ada banyak ilmu, kan zaman juga berubah, zaman juga berganti, teknologi juga berkembang. Kita bisa belajar dari siapapun termasuk Malaysia. Wow. Aku sih senang banget ya kalau Pertamina akhirnya bisa seharusnya Mister. Dan aku akan bangga sekali. Me too. I will be so proud. Dua perusahaan besar kakak beradik ini kembali bersatu. Masya Allah. Wow. Dan satu lagi Mister, mungkin alasannya karena saat ini the thing is why Indonesia import more compare to Malaysia. Kita impor minyak dari luar juga. Dari Malaysia lebih besar daripada Malaysia. Ya karena kita juga menghasilkan lebih sedikit dibanding Malaysia. Karena titik-titiknya itu lebih sedikit karena ekspedisi yang terkesan gambling itu mungkin dirasa tidak ingin dilakukan gitu. Ditakuti ya. Padahal masuk ke negara OPEC ya, jajaran negara-negara pengekspor minyak itu adalah sebuah tanda bahwa sebuah negara adalah dikdaya dan punya power loh. Minyak punya power loh. Itu sangat besar banget, dan it's very cool loh. Dan di Depak dari asosiasi itu, organisasi itu sebuah hal yang sebenarnya menyedihkan. Dan bukan tidak mungkin Indonesia bisa masuk lagi. Tapi tentunya dengan langkah-langkah yang seperti kita berani untuk melakukan terobosan seperti itu. Jangan terbuai dengan apa yang Pertamina miliki saat ini harus berani gitu. Dan seperti yang dibilang tadi, berani untuk mengucurkan duit untuk investasi, untuk research, untuk apalah di mana-mana seperti. Karena ketika kita berbicara tentang minyak dan gas bumi itu tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Tapi kita juga bisa memajukan bangsa dan negara melalui perdagangan minyak antar negara dan kita sangat bisa melakukan itu. Yes, amin ya, semoga bisa jauh lebih baik lagi Pertamina ke depan. Because what? Because we love Pertamina. We tell you this not because we hate Pertamina, because we love Pertamina. We want to Pertamina to open their eyes. Maybe through this video can help them to open their eyes. Why not seperti itu? Ini bukan berarti kita tidak cinta produk dalam negeri. That's the thing, because we love Indonesian product. Yeah, please netizen, underline this. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, then we'll get the thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super much love from Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone.